Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalda Citra Sakina dengan NIM T 2019-1477. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dalam mata kuliah PTK. Judul proposal saya yaitu implementasi metode reading aloud mata pelajaran PAI untuk siswa-siswi kelas 2 di SDN Sukorejo 2 Bangsalsari. Latar belakang dari proposal ini yaitu fungsi pendidikan bagi guru sendiri ini paling utama yaitu memimpin anak-anak membawa ke arah tujuan yang jelas. Guru sebagai orang tua di sekolah juga harus menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Anak-anak mendapatkan rasa keamanan dengan adanya model dan rela menerima petunjuk, teguran, bahkan hukuman. Guru merupakan pihak yang paling sering dituding sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan. Tudingan seperti itu tidak sepenuhnya benar, mengingat masih banyak sekali komponen pendidikan yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Namun, guru merupakan komponen yang paling strategis dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, banyak pihak menaruh harapan besar terhadap guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan sekolah juga merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui prasarana yang dikembangkan lembaga pendidikan sekolah, merupakan juga tempat menuntut ilmu yang kedua setelah keluarga. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Pembelajaran PAI di SDN Sukorejo 2 ini, utamanya kelas 2, ternyata tidak mudah. Adanya anggapan bahwa PAI hanyalah pelajaran yang sekedar dibaca dan tidak harus diamalkan dan dipahami. Hal ini membuat siswa menjadi statis dan kurang berprestasi. Hal ini jika dibicarakan akan berlarut-larut tentunya akan sangat membahayakan akhlak dan akidah generasi muda. Jika melihat masalah yang dialami oleh peserta didik SDN Sukorejo 2, calon pendidik berasumsi bahwa untuk menarik minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran PAI adalah dengan menciptakan suasana senang dalam pembelajaran PAI. Menciptakan suasana tenang tersebut adalah dengan guru memilih metode pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, pemilihan metode yang kurang tepat dapat menimbulkan kebosanan, kurang paham, dan akhirnya menurunkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Selama ini, guru dalam mengajar di kelas masih merupakan figur sentral dan pengendali dari seluruh kegiatan belajar. Pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru, yaitu guru mengajar masih secara konvensional dengan sistem ceramah sehingga siswa diberi materi secara penuh. Akibatnya siswa tidak kreatif dan kurang mendapatkan pengalaman belajar. Di sini ada beberapa metode yang dikenal dalam pengajaran, misalnya yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode tanya jawab, dan sebagainya. Dengan memilih metode yang tepat, seorang guru selain menentukan output atau hasil lulusan dari lembaga pendidikan, juga merupakan alasan keberhasilan lembaga pendidikan dan juga pengalamannya disenangi bagi anak didik. Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana belajar yang kreatif dalam mapel pendidikan agama Islam, guru dapat memilih metode reading aloud. Dalam pelajaran ini ada materi yang dapat diterapkan dan dipraktekkan, seperti membaca dan menghafal Al-Quran. Salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa atas materi termasuk dalam pembelajaran PAI yang dipelajarinya adalah melalui keterlibatan langsung atau pengalaman belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami dan tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Dalam belajar melalui pengalaman, siswa tidak sekedar mengamati, tetapi ia harus menghayati keterlibatan langsung dalam perbuatan tanggung jawab terhadap hasilnya. Berdasarkan keterangan di atas, proses pembelajaran akan lebih bermakna apabila peserta didik dapat membaca apa yang dipelajarinya. Dengan demikian, pembelajaran dengan pendekatan metode reading aloud merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru untuk mengetahui secara langsung bagaimana siswa dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu permasalahan.
Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang pertama yaitu kemampuan membaca Al-Quran siswa yang kurang memenuhi kriteria. Yang kedua, metode yang digunakan tidak sepenuhnya membantu siswa menjadi lebih efektif. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah metode reading aloud ini dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 di SDN Sukorejo 2 Bangsal Sari? Selanjutnya yaitu cara pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK ini yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode reading aloud atau membaca keras, yang dimana metode ini dapat mengajarkan membaca yang paling efektif untuk anak-anak. Karena dengan metode ini kita bisa mengkondisikan otak anak untuk mengasosiasikan membaca sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Jadi, dengan menggunakan metode reading aloud ini, suasana belajar menjadi lebih semangat dan peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan metode reading aloud di SDN Sukorejo 2 Bangsal Sari. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan metode reading aloud pada SDN Sukorejo 2 Bangsal Sari. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, dapat berguna bagi pihak pengelola pendidikan dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, demi peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat pula menjadi bahan masukan bagi calon guru, khususnya pada mata pelajaran PAI. Definisi istilah. Penelitian ini berjudul penerapan metode reading aloud mata pelajaran PAI untuk siswa-siswi kelas 2 di SDN Sukorejo 2 Bangsal Sari. Peneliti perlu memaparkan beberapa pengertian atau istilah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, implementasi. Implementasi sendiri yaitu suatu proses penerapan ide, kebijakan atau inovatif dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan keterampilan maupun nilai dan sikap. Yang kedua yaitu metode reading aloud, yaitu suatu strategi pembelajaran aktif dengan membaca keras dan merupakan salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan di SDN Sukorejo 2 Bangsal Sari. Yang ketiga yaitu SDN Sukorejo 2 Bangsal Sari, yaitu merupakan suatu lembaga formal yang berlokasi di Jalan Balung, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama, kajian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu ini akan diuraikan beberapa penelitian yang relevan yang mendukung penelitian ini. Penelitian yang relevan ini sebagai bahan pengembangan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi guru dalam meningkatkan penilaian pendidikan agama Islam melalui metode reading aloud, sehingga penelitian mencantumkan penelitian terdahulu. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap RPP mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada sekolah SDN Sukorejo 2. Sebagaimana di situ guru menerapkan kedisiplinan pada peserta didik. Yang kedua yaitu kajian teori. Dalam bab ini mencakup teori-teori yang dijadikan sandaran atau dasar dalam menentukan langkah-langkah pengambilan data. Memaparkan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai pijakan peneliti dalam memahami dan menganalisa fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam bab ini berisi tentang tinjauan mengenai strategi reading aloud, kajian mengenai materi pendidikan Islam, serta implementasi strategi reading aloud dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi pendidikan agama Islam. A. Strategi pembelajaran. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam bertindak dan usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengertian tentang pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan bahwa kata pembelajaran itu sendiri bermakna proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.
Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa arti dari strategi pembelajaran adalah suatu taktik atau trik yang harus dikuasai dan diterapkan pendidik dalam berlangsungnya proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran khusus atau PTK yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, proses belajar mengajar mempunyai suatu paradigma. Paradigma lama mengatakan bahwa proses belajar mengajar cenderung diistilahkan sebagai suatu pengajaran, yang mana term ini lebih dikonsentrasikan pada kegiatan pendidikan dan tidak pada peserta didik. Proses belajar mengajar dapat dikatakan tercapai maksud dan tujuannya bila pendidik telah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Jadi, term ini sama sekali tidak dikaitkan dengan proses belajar, berbeda dengan paradigma baru yang mengatakan bahwa proses belajar cenderung diistilahkan sebagai suatu pembelajaran, tidak lagi sebagai pengajarnya. Hal ini senada dengan ungkapan salah satu siswa dalam belajar dan pembelajaran ini bahwa pada masa sekarang pembelajaran dicoba dikaitkan dengan belajar, maka dalam merancang aktivitas belajar siswa harus dijadikan titik tolak dalam merancang pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi metode reading aloud ini. Pengertian reading aloud, membaca dapat menjadi sesuatu yang dilakukan sendiri maupun dibaca keras-keras. Hal ini dapat menguntungkan pendengar lain yang juga bisa membangun konsentrasi kita sendiri. Strategi reading aloud ini merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif dan salah satu tokoh mengelompokkan strategi ini dalam strategi pembelajaran untuk mengaktifkan individu secara beserta beberapa strategi pembelajaran aktif lainnya. Ukuran suara keras dalam reading aloud. Dalam strategi reading aloud, membaca keras ini ada batasan-batasan suara yang dianggap keras. Karena dalam implementasinya, strategi akan berjalan efektif jika suara keras murid proporsionalnya, artinya sesuai dengan ukuran normalnya, yaitu membaca bermanfaat untuk merangsang munculnya potensi membaca. Cara belajar siswa dengan suara keras yang bisa didengar oleh semua siswa dalam satu kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat reading aloud, dan para pakar pendidikan menyebutnya banyak sekali manfaat dari membaca keras ini atau reading aloud. Di antaranya adalah yang pertama, menurut Ellis dan Gruber, membaca dengan bersuara mengkontribusikan seluruh perkembangan anak dalam banyak cara, di antaranya sebagai berikut. A. Memberi siswa informasi baru. B. Membaca keras memberikan guru suatu cara yang cepat dan valid untuk mengevaluasi kemajuan keterampilan membaca yang utama dan untuk menentukan kebutuhan pengajaran yang spesifik. C. Yaitu membaca keras memberikan latihan berkomunikasi lisan untuk membaca dan bagi yang mendengar untuk meningkatkan keterampilan menyimaknya. D. Membaca keras menyediakan suatu media di mana guru dengan bimbingan yang bijaksana bisa bekerja untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, terutama dengan anak yang pemalu. Yang E. Membaca keras memberikan contoh kepada siswa proses membaca secara positif. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dihindari selagi membaca keras. Rotail dan Mainbach menyebutkan beberapa hal yang perlu dihindari ketika membaca keras, yaitu yang A. Jangan membaca teks yang kemungkinan tidak disukai atau tidak menarik. Yang B. Jangan teruskan membaca teks jika ternyata teks tersebut pilihan yang salah. C. Jangan bingung dengan pertanyaan yang diajukan siswa dalam membaca dan didiskusikan dengan siswa pendapat dan kesimpulannya. D. Ciptakan pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa memusatkan perhatian pada bagian tertentu dari sebuah teks. Selanjutnya yaitu tinjauan hasil penelitian pemahaman siswa. Pengertian pemahaman sendiri. Pemahaman berasal dari kata dasar paham yang memiliki arti A. Pengetahuan banyak. B.
tahu benar atas sesuatu. C. Memahami, mengerti benar akan sesuatu. D. Pemahaman, proses, cara pembuatan, memahami atau memahamkan. Dari definisi arti kata di atas yang relevan dengan arti kata pemahaman dalam hubungannya dengan pembelajaran adalah mampu sekali dalam bidang ilmu, artinya dapat menguasai suatu bidang ilmu secara menyeluruh, baik dari segi kognitif, efektif, dan psikomotoriknya. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis dapat disebut sebagai dugaan sementara untuk menjawab suatu masalah dengan mencari pengetahuan berdasarkan teori yang telah ada. Berpijak pada pendapat tersebut di atas, maka penulis mengajukan hipotesis bahwa melalui implementasi strategi reading aloud dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada materi Matiwat, Matlayin, Matarid Lisukun di SDN Sukoharjo 2 Bangsalsari. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, dan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala-gejala yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data. Dalam penelitian ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang ada di lapangan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini dimaksudkan menggambarkan atau melukiskan keadaan pada lembaga SDN Sukoharjo 2 pada saat ini dan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, khususnya dalam implementasi strategi reading aloud. Yang kedua, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di SDN Sukoharjo 2 yang beralamatkan di Jalan Balung nomor 121 Karangsemanding, Sukoharjo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi SDN Sukoharjo 2 kelas 2 tahun ajaran 2021-2022. Yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian merupakan suatu rangkaian tahap-tahap penelitian dari awal sampai akhir. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan membaca pemahaman dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode reading aloud. Yang pertama, A. Merencanakan penggunaan metode reading aloud yang akan diterapkan dalam pembelajaran. B. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pembelajaran membaca pemahaman. Yang C. Menentukan dan mempelajari materi yang akan diajarkan. Yang D. Menganalisis materi pelajaran. E. Membuat format observasi dan penelitian yang akan digunakan. F. Menyusun teks yang akan diberikan kepada siswa. Yang keempat, pelaksanaan siklus penelitian. Yang pertama yaitu ada perencanaan tindakan atau planning. Yang kedua ada pelaksanaan tindakan atau acting. Yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi. Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung dan mencatat tentang situasi yang ada, antara lain sarana dan prasarana yang dimiliki, letak gedung SDN Sukoharjo 2, serta kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Yang kedua, interview atau wawancara. Metode interview atau wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari kepala sekolah, guru PAI, dan respon lain yang mendukung tentang implementasi strategi reading aloud dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi pendidikan agama Islam di SDN Sukoharjo 2 ini. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Data ini diperoleh melalui penyelidikan benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, majalah pendidik, serta tentang arsip nilai siswa. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari SDN Sukoharjo 2 tentang sejarah berdirinya struktur organisasi guru dan karyawan,
siswa, sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori serta mencari hubungan berbagai konsep. Menganalisis merupakan kegiatan inti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran secara universal tentang metode yang digunakan guru sebagai alternatif dalam pembelajaran yang kemudian dispesifikasikan pada salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan, yaitu reading aloud. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode induktif yang mana teknik ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Data yang direalisasikan dalam bentuk angka. Teknik analisis ini dilakukan dengan cara mengkomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, atau dengan kata lain, metode induktif yaitu berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Yang ketujuh yaitu keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan pemeriksaan pelaksanaan. Teknik pemeriksaan didasarkan beberapa kriteria, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang saya lakukan adalah kepercayaan dan kepastian. Yang ke-8 yaitu indikator keberhasilan. Untuk mengukur keberhasilan tindakan, peneliti perlu merumuskan indikator-indikator ketercapaiannya. Perumusan persentase target ketercapaiannya pada indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil observasi awal dan pelaksanaan siklus. Selanjutnya yaitu pada lampiran di sini saya mencantumkan RPP-nya. Rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan yaitu SDN Sukoharjo II. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas atau semester, kelas 2 semester ganjil. Pembelajaran menghafal surat An-Nas. Tema atau topik asyik bisa membaca Al-Quran. Alokasi waktu 3 x 35 menit. Tujuan pembelajaran: melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp dan bantuan modul pembelajaran, peserta didik dapat menghafal Quran surat An-Nas dengan benar dan jelas. B. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini pada pendahuluan ini yaitu melakukan salam, doa, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, dan aspek-aspek yang akan dinilai. Alat dan media yaitu WhatsApp dan Vicon. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Peserta didik dapat menyimak bacaan surat An-Nas yang dilafalkan oleh guru dan diikuti oleh peserta didik dengan cara mengikuti pola ayat-ayat, misal 1 dan 3 sebanyak 2-3 kali dan seterusnya. Peserta didik dapat menghafal Quran surat An-Nas secara individu. Peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalannya secara mandiri. Alat dan media yang digunakan pada kegiatan inti yaitu modul atau buku PAI kelas 2. Selanjutnya yaitu penutup. Peserta didik mengerjakan tes akhir dan mengisi penilaian diri. Guru menyimpulkan, mengapresiasi, dan memberikan tindak lanjut. Penilaian. Di sini penilaian sikap yaitu pengamatan selama daring dan lembar penilaian diri. Yaitu penilaian pengetahuannya dilihat dari tugas pada modul, tugas pada kuis, dan tes terakhir pada Google Form. Mungkin itu saja isi dari proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.